Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas PPH Pasal 22 tentang impor bendaharawan dan industri tertentu. Yang saya hormati yaitu dosen pembimbing Bapak Dr. Wirmeka Putra. Baiklah, pada pokok pembahasan pada video kali ini yaitu tentang PPH Pasal 22 impor, PPH Pasal 22 bendaharawan, PPH Pasal 22 industri tertentu. PPH 22 impor. PPH Pasal 22 impor merupakan pajak yang dikenakan pada perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta yang melakukan kegiatan impor. Tarif PPH 2 Tarif PPH Pasal 22 beragam, tergantung pada angka pengenalan importir atau API, mulai dari 2,5% hingga 7,5% yang dilihat dari nilai impor maupun harga lelang. PPH 22 impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 garis miring PMK titik 010 garis miring 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Lanjut, yaitu tarif PPH pasal 22 impor. Secara lebih khusus, pengenaan tarif PPH pasal 22 impor yaitu jika menggunakan angka pengenal importir atau API, maka tarif yang dikenakan yaitu 2,5% dikalikan dengan nilai impor. Jika tidak menggunakan API, maka tarif yang dikenakan yaitu 7,5% dikalikan dengan nilai impor. Jika termasuk impor yang tidak sesuai, maka tarif yang dikenakan yaitu 7,5% dikalikan dengan nilai lelang. Impor yang tidak dikuasai adalah ketika barang impor tersebut memiliki status yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal ini bisa terjadi karena pemilik barang yang tidak mengakui kepemilikan atas barang impor tersebut dikarenakan adanya permasalahan dokumen atau barang tersebut terbukti ilegal. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa tidak semua kegiatan impor dapat dikenakan pasal tersebut. Terdapat beberapa hal yang sifatnya bisa dibebaskan atau merupakan pengecualian atas PPh 2 impor meliputi barang yang tidak dikenai atas PPh sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di mana hal tersebut harus disertai dengan surat keterangan bebas dari PPh pasal 2 yang mana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang tidak dikenakan bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah dengan jumlah kurang dari 2 juta dan tidak dipecah-pecah. Keempat, pembayaran untuk transaksi pembelian atas bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Selanjutnya, yaitu contoh perhitungan. Contohnya yaitu PT Bogaraya mengimpor gandum dari Australia dengan harga faktur 250.000 US dollar. Biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur. Bea masuk yang dibebankan dari impor gandum ini adalah 7,5% dari bea masuk tambahan 2,5%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.220 per dolar AS. Jawaban. Harga faktur sama dengan 250.000 US dollar. Biaya asuransi 2% dikali 250.000 US dollar sama dengan 5.000 US dollar. Biaya angkut 8% dikali nilai faktur sebesar 20.000 US dollar. Total 275.000 US dollar dalam rupiah sama dengan 3M910 juta rupiah. Bea masuk 7,5% dikali 3M910 juta sama dengan 293 juta 250 ribu. Bea masuk tambahan 2,5% dikali
3M 910 juta sama dengan 97.750.000. Nilai impor sama dengan 4M 37.075.000 rupiah. Dengan demikian, besar PPh 22 atas impor gandum PT Bogaraya yang juga memiliki API adalah PPh 22 sama dengan 0,5% dikali 4M 37.075.000 sama dengan 27.185.375 rupiah. Selanjutnya, PPh pasal 22 bendaharawan. PPh pasal 22 bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bendaharawan pemerintah ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan. Tarif PPh pasal 2 bendaharawan. Untuk mengetahui tarif PPh pasal 22 bendaharawan, berikut beberapa pembagiannya. Yang A, impor memakai angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. B, pembelian barang DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian atau tak termasuk PPN dan tidak final. C. Penjualan produk yang ditentukan atas dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak yakni semen 0,25% dikali dasar pengenaan pajak PPN atau tidak final, kertas 0,1% dikali dasar pengenaan pajak PPN atau tidak final, otomotif 0,45% dikali dasar pengenaan pajak PPN tidak final, baja 0,3% dikali dasar pengenaan pajak PPN tidak final. Yang dia penjualan produk atau pembelian produk oleh produsen atau importir bahan bakar, minyak, pelumas, serta gas. Pemungutan PPh pasal 22 kepada agen atau penyalur sifatnya final. Di luar agen atau penyalur sifatnya tidak final. Pembagian bahan yang diperlukan industri atau ekspor pedagang maka ditentukan 0,25% dikali harga beli tak termasuk PPN. F. Impor kedelai, tepung terigu, serta gandum oleh importir yang memakai API 0,5% dikali nilai impor. Yang G, penjualan sama dengan penjualan atau 5% harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Contoh pesawat udara seharga lebih dari 20 juta, kapal pesiar serta sejenisnya seharga lebih dari 10 juta, rumah dan tanahnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 juta dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Apartemen, kondominium, serta sejenisnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 juta dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan roda 4 dengan pengangkutan kurang dari 10 orang berupa seharga lebih dari 5 miliar. Selain itu juga kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Yang H, bagi yang tidak mempunyai nomor pajak, wajib pajak atau NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22 yang tercantum. Perlu diketahui, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan dipecah-pecah dengan jumlah kurang dari 1 juta. Kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor pendaharaan
pembendaharaan, dan kas negara. Selanjutnya, perhitungan PPh 22 bendaharawan. Contoh, PT AAA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AAA melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar 20 juta atau nilai sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah jawaban. Nomor 1, diketahui nilai kontrak termasuk PPN sebesar 22 juta, DPP atau 100 dikali 111 dikali 27 juta sama dengan 19.819,8. PPN dipungut atau dalam kurung 11% dari DPP. DPP sama dengan Rp2.180.180. Yang keempat, PPh pasal 2 yang dipungut dalam kurung 1,5% dikali 22 juta sama dengan Rp330. Jadi besar pajak penghasilan 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 330 rupiah dengan PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Selanjutnya, PPh industri tertentu. Industri tertentu yang dalam penjualannya harus memungut PPh pasal 22 adalah industri semen, industri kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi. Industri ini harus memungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri atau dalam kurung pasal 1 ayat 1 huruf F PMK 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 industri tertentu. Tarif pertama, tarif pasal PPh 22 industri tertentu atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur adalah 0,25% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 2 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Yang ketiga, besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Yang keempat, saat terutang PPh pasal 22 ini adalah pada saat pembelian. Yang kelima, pemungutan pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 minimal rangkap 2, yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Perhitungan PPh pasal 22 industri tertentu. Contoh, PT AAA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai 1M 100 juta rupiah seharga ini. 1M 100 juta. Harga ini termasuk sudah dengan PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 2 atas penjualan kertas adalah jawab DPP PPN sama dengan 110 dibagi 111 dikali 1 M 100 juta sama dengan 990,99. PPh pasal 22 penjualan kertas sama dengan tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas dikali DPP PPN sama dengan hasilnya yaitu Rp990.990. Sekian, itulah hasil dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.